Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita belajar, kita berdoa untuk diri kita, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita semuanya, untuk kaum muslimin. Semoga semuanya yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Semoga kita yang sehat selalu diberikan kesehatan, yang memiliki hajat semoga segera dipenuhi hajatnya, dikabulkan doa-doanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini kita masuk ke minggu yang ke-9 ya, atau masuk ke bulan yang ketiga, insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelancaran, dan semoga Allah meridhai dan memberkahi kegiatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pertemuan yang ke-9 atau minggu yang ke-9 ini kita akan membahas hikmah yang ke-8 dari kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama kita, dan semoga kita bisa berkumpul bersama mereka semuanya di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Berkata al-muallif, yaitu pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf. Idza fataha, apabila dia membukakan laka untukmu, wijhatan ya. Wijhatan yaitu satu wajah, minat ta'arufi, dari pengenalan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin berkenalan dengan kita. Ya, apa itu bentuk atau ciri-ciri dari
Allah Subhanahu wa taala ingin mengenal kepada kita. Ya, nanti akan dijelaskan. Fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Maka jangan pedulikan, maka jangan hiraukan kalau amalan kita masih sedikit. Fa innahu ma fatahaha laka. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membukakan kepadamu, membukakan salah satu sisi dari pengenalan Allah, illa wa huwa yurid an yata'arrafa ilaika. Kecuali memang Allah Subhanahu wa taala ingin berkenalan dengan kita. Ya, ingin berkenalan dengan kita. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala itu terkadang ya mengambil hambanya atau memanggil hambanya itu ya yang asalnya bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan dosa, ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ingin dia itu kembali kepada Allah. Ya, tiba-tiba dia bertaubat, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia rajin sholat, tiba-tiba dia meninggalkan semua maksiat-maksiatnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengenalan Allah kepada kita. Ya. Nah, itu adalah hidayah yang Allah turunkan kepada hati hamba-hambanya. Nah, ketika kita diberikan seperti itu, maka jangan khawatir walaupun kita masih sedikit amal solehnya. Ya, walaupun mungkin kita dari nol lagi gitu ya, walaupun kita jauh tertinggal dari teman-teman kita yang memang sudah soleh lebih dahulu, lebih lama, ya, karena dulu para sahabat pun ya banyak para sahabat yang Islamnya terlambat, tidak sama seperti Abu Bakar, seperti Siti Khadijah, seperti Utsman bin Affan, banyak yang terlambat. Ya, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk ya sahabat yang masuk Islam terlambat gitu, karena beliau asalnya dari Yaman, baru ketemu Nabi ya sekitar 5 tahun sebelum Nabi SAW meninggal. Tetapi beliau tidak menyerah, tapi beliau kemudian memiliki semangat yang lebih tinggi dari sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita semuanya mungkin kita baru sekarang fokus belajar agama, atau mungkin baru sekarang kita istiqomah dalam sholat, atau istiqomah dalam berzikir, atau istiqomah dalam berbuat baik. Tidak apa-apa, ya. Justru itu adalah salah satu tanda, salah satu ciri-ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan, ingin mengenal kita. Ya, kalau sudah mengenal maka menjadi akrab. Maka setelah akrab maka menjadi kekasih. Nah, kekasih itulah yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah, maka tidak akan mata digunakan kecuali untuk kebaikan. Tidak akan mulut berbicara kecuali kebaikan. Telinga tidak mendengar kecuali kebaikan. Semuanya yang keluar dari anggota tubuh ini itu adalah kebaikan-kebaikan. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bil nawafili hatta uhibbah. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Artinya yang wajib pasti sudah dikerjakan. Yang sunnah saja diusahakan, apalagi yang wajib. Hatta uhibbahu, sehingga Allah akan mencintainya. Nah ini, jadi salah satu cara bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah, ya, tentu setelah mengerjakan amalan-amalan wajib. Artinya kalau hanya wajib-wajibnya saja ya masih standar. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan mulia, kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan amalan-amalan yang lebih daripada hamba-hamba yang lain. Nah,
Kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi berubah lebih baik, kita mendapat hidayah gitu ya. Maka jangan pedulikan walaupun amalan kita masih sedikit. In qalla amaluk, walaupun sedikit amalmu, alam ta'lam, bukankah kamu, tidaklah kamu tahu, anna ta'arufa, sesungguhnya ta'aruf itu atau pengenalan dari Allah, huwa muriduhu alaik, yang memberikan adalah Allah. Ya, jadi yang memberikan ta'aruf adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal a'mal, adapun amal soleh itu yang wal a'malu angta muhdiha ilai, sedangkan amal soleh yang kita lakukan adalah hadiah kita kepada Allah. Nah, coba lebih indah mana, hadiah Allah kepada kita atau hadiah kita kepada Allah? Pasti ya lebih indah hadiah Allah kepada kita. Kalau amal soleh kita, hadiah kita kepada Allah bisa saja belum ikhlas, bisa saja belum sempurna, bisa saja masih ada kurang-kurangnya. Kita sholat masih banyak kurang-kurangnya, ya. Kita puasa masih banyak kurang-kurangnya, sehingga hadiah yang kita persembahkan kepada Allah pasti masih banyak kurang-kurangnya. Tapi kalau hadiah Allah yang diberikan kepada kita berupa hidayah, itu adalah kesempurnaan gitu. Maka itu lebih baik. Ya, lebih baik. Ya, jadi ketika Allah memberikan hidayah, memberikan pengenalannya kepada kita semuanya, itu menjadikan hamba istiqomah, menjadikan hamba terus tegar dalam kebaikan-kebaikan. Namun kalau amal soleh yang kita lakukan ya bisa jadi kita istiqomah, bisa jadi tidak gitu. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Artinya apa? Maka tidak sebanding sekali antara hadiah kita yang kita persembahkan kepada Allah dengan hadiah Allah yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah makna singkat dari hikmah yang ke-8 ini. Ya, jadi seorang hamba ya, untuk bisa ma'rifatullah, untuk bisa ma'rifat artinya mengenal Allah, ya, ada yang melalui jalan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiba-tiba hambanya menjadi sadar, menjadi bertaubat. Ada juga yang memang untuk mengenal kepada Allah dia harus melalui proses yang lama, yaitu dengan amal soleh ya, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Jadi ada dua jalan ma'rifatullah. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Itu ada dua cara. Ya, hamba Allah dibagi menjadi dua bagian. Menurut hikmah yang tadi kita bacakan dan kita jelaskan. Yang pertama, jalan yang pertama agar kita bisa ma'rifatullah, agar kita bisa mengenal Allah, akrab dengan Allah dan menjadi kekasih Allah, pertama dengan cara ibadah. Ya. Kalau dengan cara ibadah yang terus-menerus, ya, sholat terus kita lakukan, tidak pernah bolong. Kemudian kita tambah dengan sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian infak, ya, kita zakat selalu laksanakan, dan sodakohnya juga kita istiqomahkan, langgengkan. Kemudian puasa juga terus kita lakukan, puasa sunnahnya juga. Kemudian kebaikan-kebaikan itu kita lakukan terus, ya. Ketika seorang hamba terus-menerus beribadah, kapan dia itu sudah mendapatkan hasilnya dari ibadahnya tersebut? Ya, kita sudah lama beribadah. Mungkin ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun. Sebenarnya ibadah kita sudah diterima oleh Allah atau belum sih? Sudah benar atau belum sih? Kita kan belum pernah mendapatkan rapotnya kan? Kalau sekolah mungkin setiap semester dapat rapot. Kalau ibadah belum ada. Ya, rapotnya nanti di akhirat. Maka di dunia ini sebenarnya ada ciri-ciri atau tanda-tanda. Apakah ibadah kita, rapot kita itu sudah benar, sudah hijau nilainya, atau masih merah-merah gitu. Ya, di antara tanda bahwa ibadah kita sudah benar adalah semakin kita memahami hakikat kehidupan, Bapak Ibu semuanya. Yaitu apa?
ketika kita semakin menganggap remeh terhadap dunia dan menganggap penting terhadap akhirat gitu. Itu catat ini. Seorang benar dalam ibadahnya, tidak salah ketika dia semakin meremehkan dunia, menganggap dunia itu sesuatu yang remeh-temeh, ya, sesuatu yang tidak berharga, dan menganggap akhirat adalah sesuatu yang sangat penting. Gitu. Nah, makanya dalam sebuah hadis kan disebutkan ada seorang hamba yaqulul abdu mali mali mali. Kemudian dikatakan bahwa tidak adalah dari hartamu, ya. Ada seorang hamba mengatakan hartaku, hartaku, ya, makhluk atau manusia kan sering mengucapkan uangku, rumahku, hartaku, emasku, perakku, kendaraanku, ya kan, yang difikirkan itu terus. Maka dikatakan bahwa tidak ada dari harta seorang hamba, tidak ada rizki dari seorang hamba kecuali apa yang dia makan, ya. Fa'afna, lalu makanan tersebut akan menjadi kotoran, ya, atau pakaian yang dia gunakan, lalu pakaian tersebut pun akan rusak gitu. Atau selain pakaian, kendaraan, rumah, semua alat-alat di dunia ini semuanya adalah rizki kita, adalah yang kita gunakan dan yang kita makan, dan yang ketiga yang kita infakkan, ya. Jadi rizki kita itu cuma 3 Bapak Ibu semuanya, yaitu apa? Yang kita makan, yang kita gunakan, dan yang kita infakkan, ya. Coba lebih banyak mana kita gunakan? Apakah untuk makanan atau untuk digunakan pakaian, atau rumah, atau kendaraan, dan yang ketiga atau yang kita infakkan, lebih besar mana? Dan yang kita infakkan itulah yang akan membersamai kita nanti di akhirat, begitu. Makanya para sahabat itu tidak ragu-ragu ketika menginfakkan seluruh hartanya, menginfakkan setengah atau separuh dari hartanya. Itu tidak ragu-ragu karena mereka yakin inilah yang harta yang sebenarnya yang akan menolong kita nanti di akhirat. Nah, jadi cara untuk ma'rifatullah yang pertama adalah dengan ibadah. Tetapi ibadah ini sangat berat, membutuhkan waktu yang cukup lama, butuh istiqomah, butuh ikhlas, ya, butuh terus menerus. Nah, yang kedua adalah dengan pilihan Allah. Allah yang langsung memilih hamba-hambanya, ya. Allah langsung memilih beberapa dari hambanya yang Allah jadikan dia itu bertaubat, kemudian dia istiqomah dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Yaitu apa? Allah dengan kehendaknya memilih di antara hambanya menjadi orang pilihan tanpa melalui jalan riyadhah. Riyadhah itu latihan, ya. Ya, riyadhah itu yang nomor pertama tadi dengan ibadah. Ibadah kan butuh riyadhah, latihan terus. Salat untuk bisa khusyuk itu butuh latihan sampai benar-benar khusyuk, ya. Kemudian berinfak itu butuh ikhlas, butuh banyak. Maka terus latihan terus. Riyadhah namanya. Berzikir juga sama. Agar istiqomah butuh latihan terus sampai benar-benar menjadi perangai gitu. Nah, yang kedua ini tidak butuh riyadhah. Langsung Allah berikan di dalam hati seorang hamba, dia berubah total, ya, dia berhijrah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merubah semua kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang baik, ya. Sebagaimana di dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, memilih dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki, ya, untuk mendapatkan hidayah. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang semakin kembali kepada Allah akan semakin Allah tunjukkan jalan-jalan keselamatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan berikan jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah. Artinya apa? Orang yang berusaha untuk menjadi baik, insya Allah Allah akan
berikan petunjuk-petunjuk kepada dia, ya. Dia akan diberikan teman-teman, komunitas-komunitas yang baik, dia akan diberikan jalan-jalan yang baik begitu, ya. Kenapa? Karena dia memang di dalam hatinya ada keinginan baik, niatnya memang sudah baik, maka Allah pun akan berikan jalan itu. Tapi kalau di dalam hati kita tidak ada niat menjadi orang baik, oh, udah nanti aja gitu ya, nggak penting lah itu, nanti aja lah, itu akhirnya ya tidak akan Allah berikan gitu. Maka ketika ada kesempatan untuk kebaikan, maka bersegeralah untuk melakukan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dia ada dua jalan ya untuk ma'rifatullah. Kalau jalan yang pertama itu kita usaha sendiri nih. Kita harus riyadhah, harus mentarbiyah diri kita. Nah, dan ini berat gitu. Makanya dianjurkan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan hawa nafsu kita. Ya, Allahumma ati nufusana taqwaha. Berilah kepada kami ya Allah, pada jiwa kami ya Allah ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah ya Allah, engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa kami. Nah, kita harus terus berusaha dan kita harus juga meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kalau yang kedua, Allah sudah jamin. Ya Allah yang memberikan langsung sehingga dia tidak butuh riyadhah, sudah berubah total ya menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya? Orang yang dipilih Allah itu tiba-tiba bertaubat. Tiba-tiba dia berubah ya untuk menjadi cinta akhirat. Hatinya itu dipenuhi dengan akhirat. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Makanya doanya para ulama kita itu Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan. Ya. Wa ma taqarraba ilaiha. Dan apa yang mendekatkan kepada keimanan min qaulin wa amal, baik berperbuatan ataupun ucapan. Minta kepada Allah agar hati kita itu dijadikan hati yang cinta kepada keimanan dan amal soleh. Dan wazayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah itu hiasan di dalam hati kami. Ya. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah hati kami benci kepada kekafiran, kekufuran, dan kefasikan dan kemaksiatan itu. Karena apa? Sebenarnya nafsu manusia itu cinta dengan itu, dengan maksiat, dengan syahwat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita itu benci dengan itu? Maka minta kepada Allah agar dibenci, agar kita membenci itu semuanya. Begitu ya. Bagaimana caranya agar kita membenci? Guru kami itu di Mesir itu, Syekh Yusri, itu meminta kepada Allah agar tidak cinta dengan dunia selama 3 tahun baru dikabulkan. Jadi 3 tahun minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hati kami itu tidak cinta dengan dunia. 3 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta dunia adalah ra'su kulli khati'ah. Ya, pangkal dari semua dosa adalah cinta dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kadzdzabu biayatina." Ya. Jadi yang menjadikan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bertaubat, yang berubah menjadi cinta akhirat dibanding cinta dunia, yaitu ketika di dalam hati kita tidak ada sombong. Di dalam hati kita tidak ada rasa congkak, ya, merasa lebih baik kepada siapapun. Ya, makanya sebenarnya orang yang bermaksiat tapi dia itu sadar bahwa dia itu salah, bahwa dia itu hina, bahwa dia itu kotor, itu lebih baik daripada orang yang beribadah tetapi dia sombong. Ya, tapi dia merasa lebih soleh, merasa lebih suci, merasa lebih bersih gitu. Nanti dijelaskan di dalam hikmah yang berikutnya itu apa? Bahwa maksiatun awrasat dzullan, yaitu lebih baik maksiat yang menjadikan kita itu merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, kotor, itu lebih baik daripada ibadah awrasat takabburon yang menjadikan kita itu sombong, menjadikan kita itu merasa lebih baik begitu. Maka ketika di dalam dada kita itu ada sombong, segeralah kita buang jauh-jauh. Ya.
Kalau kita melihat orang yang bermaksiat, jangan kemudian kita memandang, wah dasar itu orang nggak pernah ini ibadah dan lain sebagainya. Jangan, ya. Tapi ganti dengan perasaan lah. Mungkin orang tersebut bermaksiat, ya. Mungkin nanti akan taubah, mungkin akan sadar begitu. Nah, saya belum tentu saya bisa istiqomah sampai akhir hayat saya gitu. Makanya kalau kita sedang bermaksiat atau bagaimanapun, ya jangan kemudian dalam pikiran kita lah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jangan kemudian meremehkan maksiat tersebut. Itu sama saja menantang kepada Allah. Tetapi sadari saya itu salah. Saya berbuat maksiat ini salah. Saya berbuat maksiat ini hina saja ini. Nah, akhirnya apa? Ketika seperti itu ada keinginan, ada niat baik di dalam hatinya untuk bertaubat, untuk sadar. Nah, inilah yang menjadikan banyak hamba-hamba Allah yang menjelang wafatnya kemudian tiba-tiba berubah total menjadi hamba yang bertaubat, hamba yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Namun orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustakan Allah, menentang Allah, meremehkan Allah, itulah yang hatinya tidak bisa dibukakan oleh Allah dan Allah tidak akan memberikan pintu taubat kepada mereka. Innalladzina kadzdzabu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri, ya, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Ya, tidak akan mereka itu dibukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyab. Sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Coba. Ini bahasa kiasan ya. Ada nggak unta yang besar itu masuk ke lubang jarum yang buat jahit itu? Ibu-ibu kan. Kalau jahit itu kan pakai lubang jarum. Bisa nggak unta dimasukkan ke situ? Nggak bisa. Ini bahasa kiasan bahwa mustahil mereka orang-orang yang sombong kepada Allah atau sombong kepada makhluk-makhluk Allah dan tidak mau merendah kepada Allah, mustahil mereka akan mendapatkan hidayah dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan seperti itulah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat, ya. Ini terjadi di setiap zaman. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang seperti itu, dan di zaman kita pun ada, ya, menunjukkan bahwa yang seperti orang-orang yang seperti ini itu selalu ada di setiap masa, dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama, sebenarnya banyak dari kisah-kisah para ulama yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menjadi orang yang bertobat, menjadi hamba yang bertobat dan berubah total menjadi orang baik. Di antaranya adalah kisah Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad ini adalah dahulunya adalah begal, ya, perampok, ya. Fudail bin Iyad bin Bishr bin Mas'ud bin Ali At-Tamimi Al-Khurasani. Khurasan itu sekitar daerah Tantan gitu, Afghanistan, Tajikistan, itu Khurasan, daerah Khurasan. Nah, Asia Tengah lah ya, kalau kita nyebutnya Asia Tengah. Nah, beliau itu wafat pada tahun 187. 187 ya berarti zamannya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kan lahir tahun 150 Hijriah ya, berarti menangin Imam Syafi'i. Mungkin beliau itu tabi'ut tabi'in lah ya. Zamannya Imam Abu Hanifah berarti ya. Nah, beliau itu dahulu itu seorang perampok ya, pembegal ya, atau pembajak ya. Karena zaman dahulu itu kan orang-orang kalau berdagang itu melewati gurun pasir yang sangat sepi, yang sangat luas, dan di situ itu banyak sekali perampok-perampok. Ya, suka mencuri, suka membegal ya. Nah, udah kebiasaannya itu berbuat maksiat seperti itu. Nah, suatu ketika beliau itu memanjat genteng untuk mau merampok rumah ya, rumah orang kaya. Nah, ketika memanjat genteng, mengintip dari atas genteng, ternyata rumah itu adalah rumah seseorang ulama ya. Nah, ternyata malam-malam lagi baca Quran.
Ya, dan ayat yang dibaca adalah surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Lagi ngintip mau mencuri, ternyata pemiliknya lagi baca Al-Quran, ayat yang dibaca pas seperti ini. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk segera khusyuk mengingat Allah dan memenuhi atau mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang yang fasik. Jeder mendengar ayat tersebut itu Fudail bin Iyad langsung terenyuh hatinya, ya pecah hatinya, ya. Artinya apa? Fudail bin Iyad, ya Allah, saya itu kehidupan sehari-hari saya penuh dengan maksiat, merampok lagi, hartanya digunakan untuk foya-foya, untuk minum-minum, untuk maksiat-maksiat. Kapan sih saya mau berhenti? Dan saya yakin ya orang-orang yang bermaksiat, ya baik itu para germo atau para PSK atau apa, itu banyak di dalam hatinya itu yang mereka berpikir kapan saya bisa berhenti dari pekerjaan itu gitu. Dan itu bagus, dan itu artinya apa? Itu tanda-tanda bahwa orang tersebut menyadari dirinya salah dan ingin bertaubat, cuma belum tahu kapan waktunya atau mungkin belum siap ya. Di Indonesia itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita lihat ada kisah-kisah dari para PSK apa itu mereka sebenarnya pengen taubat, tapi bagaimana caranya? Siapa yang mau menunjukkan tempatnya di mana begitu? Nah, saya yakin orang-orang seperti itu pasti nanti insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Fudail bin Iyad ini kesehariannya ya udah, dia itu premannya preman gitulah ya. Kesehariannya merampok. Nah, mendengar ayat itu langsung tersentuh, tek gitu ya, ngena banget lah di dalam hati. Kapan saya mau khusyuk kepada Allah? Kapan ya? Sampai kapan Allah harus menunggu saya kemudian saya bisa khusyuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung mengena ini pada Fudail bin Iyad. Maka ketika itu langsung Fudail bin Iyad tidak jadi merampok rumah tersebut dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ulama dan menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini salah satu kisah dari Fudail bin Iyad. Ada juga kisah dari salah satu ulama namanya Bishr al-Hafi. Ya, Bishr al-Hafi ini adalah seorang yang kesehariannya itu minum-minuman, mabok-mabokan. Wah, udah nyanyi-nyanyi. Wah, uangnya banyak, ya, hidup di kerajaan. Suatu ketika ada tuh tamu yang datang ke rumah beliau, mengetuk pintu. Dan kebetulan yang membuka pintu adalah Bishr al-Hafi ini. Ketika dibuka ditanya ya, tamu ini nanya, apakah kamu itu budak atau orang merdeka? Ditanya oleh tamunya itu ya, bukan membukakan pintu kan biasanya kan budaknya atau pembantunya begitu. Nah, ketika ditanya si Bishr al-Hafi ini yang tuan rumahnya itu, kamu budak atau orang merdeka? Anta abdun am hurun gitu. Pertanyaan itu ternyata tiba-tiba menjadikan Bishr al-Hafi ini merenung. Kamu budak atau hamba? Kamu budak atau hamba sahaya? Kamu budak atau orang merdeka? Dia langsung terenyuh. Ya Allah, ternyata di dunia ini nih saya sebenarnya itu budak atau hamba atau orang merdeka sih. Ya, kemudian dia berpikir, ya Allah, ternyata di dunia ini saya sebenarnya budak. Sebenarnya saya hambamu ya Allah. Sebenarnya saya itu
kenapa saya seenaknya sendiri di dunia ini? Kenapa saya mabuk-mabukan? Kenapa saya tidak melakukan perintah-perintahmu? Kenapa saya tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Tidak ini dan itu. Langsung dari situ Bishr al-Hafi langsung lari, dan ketika itu kebetulan beliau tidak memakai alas kaki, dan semenjak itu beliau tidak memakai alas kaki untuk selalu mengenang kisah awal pertaubatannya, yaitu ketika beliau tidak memakai sendal atau tidak memakai alas kaki, sehingga beliau dikenal dengan Bishr al-Hafi. Al-Hafi itu artinya yang nyeker, yang tidak beralas kaki. Artinya dia kemana-mana pun nyeker, tidak pakai alas kaki, untuk mengenang bahwa ya dia pertama kali bertaubat kepada Allah adalah orang yang tidak beralas kaki, ya. Ya, tidak beralas kaki kan ngiranya juga budak. Orang-orang budak kan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan banyak kisah-kisah ya tentang para ulama kita atau para wali-wali kita yang mereka untuk ma'rifatullah itu tidak dari awal beribadah dalam waktu yang lama kemudian mendapatkan kedekatan dengan Allah. Tapi ada orang-orang yang dengan cepat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menjadi orang yang ma'rifatullah, maka seorang muslim yang sejati itu harus memahami hakikat kehidupan dunia ini, ya, dan hakikat kehidupan akhirat. Ya, kita harus yakin bahwa akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Akhirat adalah tujuan utama. Ya, sedangkan di dunia ini kita sedang musafir. Sedang di dunia ini kita adalah daru ikhtibar, daru imtihan, ya, kampung atau negeri untuk ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita di dunia ini. Dengan ditimpa musibah, dengan ditimpa harta yang banyak, ditimpa kesenangan-kesenangan, diberikan kesehatan, diberikan fasilitas-fasilitas di dunia ini, itu semuanya adalah ujian. Apa yang akan kita gunakan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Atau dengan musibah-musibah yang Allah timpakan, bagaimana respon kita? Apakah bersabar atau kita marah atau kita menentang Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya." Ya, mereka orang-orang yang kafir itu hanya mengetahui yang tampak lahir dari kehidupan dunia. Ya udah, ketika dia melihat dunia ya biasa saja, ya. Dunia, ya apa namanya? Maksudnya dia melihat dunia tidak mengambil pelajaran dari dunia ini. Tidak, seolah-olah dunia ini adalah tujuan utamanya. Wahum 'anil akhirati ghafilun, dan mereka itu lalai dengan akhirat. Tidak mempersiapkan apa yang bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat. Padahal di dunia ini seharusnya kita mempersiapkan, ya, kita melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Apa kira-kira? Ya, karena di dunia ini kita hanya sementara, maka di dunia ini gunakanlah atau bekerjalah untuk sesuatu yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jangan kemudian kita terlambat, kita baru apa namanya ketika sudah meninggal kemudian kita buru-buru mempersiapkan. Nah, ini tidak cukup waktunya gitu. Maka muslim yang sejati adalah yang hidup selalu dibayang-bayangi kehidupan akhirat yang selama-lamanya, dan selalu dibayang-bayangi perbuatan apa yang sudah saya lakukan untuk bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, ya. Apalagi kalau kita meninggal dari dunia ini, kita meninggalkan sesuatu yang bisa terus mengalirkan pahala kepada kita. Itu orang-orang yang cerdas itu. Orang-orang yang cerdas, yang paham, itu orang yang selalu mempersiapkan apa namanya keselamatan untuk kehidupan di akhirat. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yabghadu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Ya, jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap semua orang yang pintar dalam urusan dunia, berilmu dalam urusan dunia, dan jahil dalam urusan akhirat. Alhamdulillah, ya. Untuk masalah dunia dia itu jago, dia ahli, pakar. Ya, ahlinya ahli, pakarnya pakar.
Tetapi masalah akhirat dia jahil, naudzubillahi min dzalik. Artinya masalah akhirat dia ilmunya kurang dan amalnya juga kurang. Masalah dunia, masya Allah, ilmunya tinggi dalam ya pekerjaannya juga untuk meraih dunia pun juga ada dalam dan tinggi. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak cinta dengan hamba yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jalan kehinaan. Nah ini, untuk mencapai ma'rifatullah ini juga selain dengan ibadah, selain dengan riyadhah, dengan tarbiyah, juga dengan jalan kehinaan. Ini salah satu wali Allah yaitu Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ini alhamdulillah saya pernah ziarah ke makam beliau yang ada di Mesir ya. Sayyid Ar-Rifai. Beliau memiliki thariqah Ar-Rifaiyah. Beliau wafat tahun 578 Hijriah. Beliau mengatakan yang artinya ini bukan akan ya, aku melihat jalan menuju Allah semuanya tertutup. Ya. Artinya apa? Jalan menuju Allah itu bisa dengan lewat sholat, memperbanyak sholat. Bisa dengan lewat sedekah, memperbanyak sedekah. Lewat haji, lewat umroh, lewat puasa. Beliau melihat jalan untuk menuju Allah itu semuanya penuh, tertutup, penuh dengan orang untuk sampai kepada Allah. Ada yang dengan memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sodako, memperbanyak puasa, haji. Semuanya dipenuhi orang-orang. Sehingga berdesak-desakan. Nah, namun kemudian beliau melihat jalan untuk sampai kepada Allah dengan cara jalan menghinakan diri dan hancurnya hati kosong. Ya, istilahnya kalau di jalan tol itu ada jalur-jalur ya. Ada jalur untuk ada jalur A, B, A, B, C gitu ya untuk bayar tol gitu. Itu yang A penuh, yang B penuh, yang C penuh. Yang terakhir yang kosong nggak ada antrean itu adalah jalan kehinaan. Bagaimana maksudnya? Untuk bisa sampai kepada Allah, ma'rifatullah, salah satu jalannya adalah dengan cara menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara bagaimana? Tidak sombong kepada Allah, kepada makhluk gitu ya. Tidak sombong kepada siapapun, kepada orang kafir ataupun orang mukmin, orang yang fasik ataupun orang yang beriman, ahli ibadah, tidak pernah sombong kepada siapapun. Walaupun sebenarnya dia ahli ibadah, walaupun sebenarnya dia ahli ilmu, walaupun dia sebenarnya orang yang memiliki jabatan, tidak pernah sombong sama sekali. Nah, itu jarang orang-orang yang melakukan itu, padahal itu ibadah yang besar. Ibadah yang tinggi, ibadah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang hamba sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah ketika dia mau seperti itu. Ya, makanya ada kisah bagus sekali dari Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, salah satu mufassir dari Mesir. Ya, beliau memiliki tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau itu ternyata setiap beliau itu orang yang sangat terkenal. Kalau di Indonesia ya seperti siapa ya, yang sudah melalang buana ya, sudah terkenal sekali. Tidak hanya senasional tapi internasional. Beliau seorang pendakwah, seorang penafsir begitu ya. Sampai sekarang pun masih menjadikan rujukan walaupun sudah almarhum. Beliau wafat kalau tidak salah tahun 2002. Nah, beliau itu ternyata di sana itu kan diagung-agungkan, dipuji-puji di luar. Ternyata ketika malam-malam beliau secara diam-diam itu sering ke masjid-masjid untuk membersihkan WC-WC masjid. Gitu. Beliau rutin lakukan seperti itu. Nah, ketika beliau ketahuan, kemudian ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau melakukan itu, wahai Syekh? Gitu. Beliau menjawab, saya itu ketika siang dipuji-puji orang. Ketika saya siang, saya diagung-agungkan orang. Ya, saya dimuliakan oleh orang. Dan saya takut ini menjadikan saya sombong. Menjadikan saya kemudian merasa, wah, saya tuh di atas mereka semuanya.
dari sisi keilmuan, dari sisi kesolehan, dari sisi kedekatan dengan Allah. Saya nggak mau seperti itu, maka saya biasakan seperti ini agar saya sadar bahwa saya adalah orang yang hina, saya adalah orang yang kotor gitu. Beliau melakukan seperti itu. Nah, ini rahimahullah taala. Nah, sedangkan banyak orang yang untuk mencari ma'rifatullah dengan cara sholat, dengan cara puasa, dengan cara sodaqah. Dan tidak semuanya mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di dalam hatinya masih ada sombong, masih ada tidak ikhlas, masih ada riya, ada pamrih dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah yang ke-8 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menarik hambanya atau ketika ingin menarik hambanya ya, itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara ibadah, dan ini membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan usaha yang keras, berat ya. Dia harus riyadhah, harus tarbiyah sampai kemudian menjadi perangai bagi dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, ada orang-orang yang ditarik oleh Allah dengan cepat ya, menjadi sadar dan tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat-sangat berubah sekali ya dalam kehidupannya yang dahulunya penuh dengan maksiat kemudian dipenuhi dengan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum sesi pertanyaan dibuka, mari Bapak Ibu kita jawab post test yang ada di depan kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 jalan untuk mencapai ma'rifatullah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ibu Sri Restiawati Oh mau iya. jawab. Silakan Bu Sri. Bismillah, mudah-mudahan benar ya Ustaz ya. Ya. Ya, satu untuk menuju ma'rifatullah kita dengan ibadah. Ibadah yang terus-menerus. Memang berat sekali untuk jalan menuju ini. Harus riyadhah ataupun tarbiyah. Yeah. Kedua, kita langsung dipilih sama Allah. Pilihan Allah langsung. Tiba-tiba orang itu berubah. Yeah. Menjadi baik, menjadi orang-orang pilihan lah. Iya. Gitu, ya, bagus. Itu aja jawabnya Ustaz. Ya, mumtaz, tepat sekali. Ya. Nomor 2, lebih utama mana? Jalan yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya coba ya. Silakan Ibu Rafizah. Kalau ini dari penjelasan tadi, sepertinya kita tidak bisa memilih Ustadz ya. Kita tidak bisa memilih apakah yang jalur ibadahkah atau pilihan Allah. Karena ketika kita menunggu pilihan Allah, kapan kita akan dipilih oleh Allah gitu ya. Jadi tidak bisa memilih. Ketika kita di jalur kita bukan merasa diri bukan orang pilihan, ya sudah kita harus beribadah sepenuhnya begitu. Iya, bagus. Bagus. Nomor 3, bagaimana agar dipilih Allah? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nina. Saya coba jawab ya Ustaz. Nah, dari pemahaman saya yang tadi dijelaskan Ustaz, cara agar menjadi orang pilihan Allah atau hamba pilihan Allah, yang pertama berdoa pada Allah, meminta agar kita diberi rasa benci tentang urusan dunia, tapi didekatkan dengan akhirat. Yang kedua, caranya ketika di dalam hati kita tidak ada lagi kesombongan, terus kita tidak meremehkan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat sekecil apapun kita segera bertobat. Lalu merasa hina, merasa kecil, merasa rendah di hadapan Allah. Terus yang ketiga harus bisa memahami hakikat kehidupan dunia. Melihat dunia dengan biasa saja dan menghinakan diri kita di depan Allah. Iya, betul. Itu saja sih Ustaz. Iya,
bagus. Mumtaz. Ya, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Maaf Ustaz, untuk yang Silakan. hadis tadi, saya bisa di ini harokahnya Ustaz. Yang hadis Innallaha innallaha ya yabghadu yabghadu innallaha yabghadu kulla alimin bid dunya. kulla alimin Alimin bid dunya jahilin bil bidunya akhirah. bidunya jahilin bil akhirah. Mm-mm. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada lagi? Ustaz. Ya, siapa dulu? Sweet. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ya, Ya, silakan Ibu. bagaimana dengan orang yang kurang yakin dengan ibadahnya, merasa selalu bilangnya belum tentu salat saya ini diterima, salat kamu diterima, begitu boleh apa tidak? Dia apakah sudah dia belum apa gimana? Ulangi. Eh, Selalu bilang kalau ibadah kita itu belum pasti diterima tentang Ah. sholat, nah, terutama tentang sholat. Sholat kita itu belum pasti Oh. diterima. Boleh apa Kenapa tidak? dia kan motivasinya beda-beda. Apa yang menyebabkan dia tidak yakin? Ya nggak tahu. Motivasinya apa? Ya. Padahal Apakah karena dia merasa masih teledor terhadap perintah-perintah Allah, ya? Atau karena apa? ya. Ya. Kalau dia memang merasa teledor terhadap perintah Allah, tidak apa-apa. Sehingga apa? Menjadikan dia tidak sombong, menjadikan dia kemudian apa? Menambah ibadah lagi dan menambah sampai ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah. Makanya kan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha itu sebenarnya kan pelengkap atau penutup dari kekurangan ibadah wajib gitu. Nah, nanti di akhirat di sana akan dihitung itu amalan-amalan itu, kemudian nanti kalau ternyata sholat kita itu masih kurang ya, tidak 100% full gitu, maka nanti akan dipenuhi dengan amalan sunnah kita gitu, sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau motivasinya seperti itu nggak apa-apa, bagus malah gitu. Jadi dia kemudian terus memperbaiki, terus mengoreksi amalan-amalannya. Namun kalau sebaliknya dia merasa udah pasti diterima karena timbul dari kesombongan dan timbul dari menggampangkan terhadap urusan-urusan itu. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Ini yang tidak boleh. Itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bismillah Ustaz. Ya, silakan Pak. Mau minta tadi Ustaz di doa yang tadi Ustaz, yang doa kita diberi kesucian hati, terus Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Nih, saya tuliskan di sini ya. Pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan. Ya. Di grup di WA Ustaz. Oh, ada ya. Itu saya dituliskan. Iya. Allahumma pakai harokat nggak? Iya. Nggak bisa bacanya. Kirain sudah ini. Sudah hatam semua. Mati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu minal zakah.
Artinya sekalian Ustadz ya. Artinya Allahumma ya Allah ati nufusana, berilah jiwa kami ketakwaannya. Berilah jiwa kami ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa kami. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang mensucikannya. Anta waliyuha, engkaulah pemiliknya. Wa maulaha, dan pelindungnya. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma ya Allah habib, jadikanlah cinta, jadikan kami cinta, habib ilaina al iman, kepada keimanan, wa zayyinhu, dan hiaskanlah keimanan, fi qulubina, di dalam hati kami. Wa karrih, dan jadikan kami benci, wa karrih ilaina, jadikan kami benci, al kufra, kepada kekafiran, kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan, waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami minar rasyidin, termasuk dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini dari Quran atau dari hadis? Ini dari, kalau tidak salah, dari ulama. Asar. Dari ulama. Ini doa ya Ustaz ya? Iya, doa. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan. Bentar Ustaz, foto dulu. Ada pertanyaan? Cukup kayaknya Ustaz. Oke, cukup. Kalau cukup, kita akhiri sampai di sini ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi